nggak masalah. Terus kemudian saya tetap menanti teman-teman berpartisipasi. Nanti kalau teman-teman mau menjawab, boleh teman-teman menjawab melalui ngomong atau melalui chat, boleh ya. Ini maaf saya jujur, ini soal yang boleh tidak dipakai atau boleh di skip itu ya. Soal yang boleh di skip adalah soal nomor seperti ini. Sebentar, ini sih. Saya tunjukkan seperti nomor, maaf acak ini Kak urut. Astagfirullah. Kelemahan, mana ya kelemahannya? 2. Nomor 27 ini boleh di skip ya teman-teman. Jadi kalau mau dicoret ya, coret aja dia nomor 27. Tidak penting ya, soal berbau-bau tabel-tabel seperti itu terlalu mudah buat teman-teman, artinya tekstual ya itu, makanya dijauhkan ditinggalkan dari UTBK. Kemudian nomor 23 itu juga boleh kalau mau di skip karena itu sudah terakhir keluar 2019. Kemudian soal nomor apa sih jumlahnya yang tadi? Oh ini soal nomor ini ya 18 ini yang mau saya skip. Sudah. Jadi sementara itu dulu ya. Kita mulai dari nomor 1. Yang dibahas adalah ide pokok. Ide pokok itu cara mencarinya bagaimana? Saya selalu minta teman-teman untuk berhati-hati. Maaf saya akan menggeser-geser slide terus ya biar bisa nulis. Jadi kalau mencari ide pokok, apakah ide pokok keluar di UTBK Mbak? Saya tidak memastikan, jadi maaf saya tidak bisa tidak berani mengatakan pasti, tapi 2021 kemarin tidak ada, yang keluar adalah rangkuman. Jadi adik-adik harus hati-hati. Tapi kalau keluar pun adik-adik harus siap gitu ya. Makanya kita antisipasi karena tadi saya ditanya siswa pas tambahan loh, kita tahunya dari mana Mbak? Kita nggak tahu deh karena LTMPT itu serba unpredictable, jadi nggak bisa diprediksi. Jadi suka-suka mereka. Nah kita tinggal menjalani saja. Jadi saatnya keluar, teman-teman mencari ide pokok adalah letaknya di kalimat utama, itu yang paling gampang ya. Atau ide pokok mencarinya bisa di kata kunci. Nanti kan kata kunci yang akan mendasari topik, kemudian yang akan mendasari judul ya, yang akan maaf ada banyak pengganggu yang lewat. Jadi kalau kita kembali ke depan, teman-teman biasakan, maaf nanti kalau ada model soal semacam ini, kalau yang ditanyakan ide pokok, kalau yang ditanyakan adalah soal topik, kalau yang ditanyakan adalah soal judul, Anda, maaf sampai keliru Anda biasakan membaca scanning ya, beda dengan kalau yang ditanyakan ini teman-teman, kalau yang ditanyakan adalah isi, kemudian pernyataan yang sesuai. Pernyataan yang sesuai dengan bacaan di atas kecuali, pernyataan yang tidak sesuai, koma ya harusnya, kemudian rangkuman, kemudian ringkasan, kemudian simpulan gitu ya. Maka kalau teman-teman mencari ini, maaf simpulan itu enggak jadi. Simpulan itu sama kayak ide pokok, gampang. Nah, kalau nanti teman-teman ketemu dengan ini, mencarinya adalah dengan membaca skimming. Membaca skimming itu artinya membaca pelan-pelan, memahami ya. Jadi teman-teman harus tahu bedanya. Berarti kalau soal seperti nomor 1, teman-teman tidak butuh waktu lama, hanya harus membaca cepat saja gitu ya. Jadi jangan membuang-buang waktu. Nomor 1, ide pokoknya apa? Yang dibahas adalah BBM, Mbak. Yang dibahas BBM, berarti kecuali yang B, berarti yang B jelas salah ya. Kemudian di dalam bacaan dikatakan, maaf ini nggak enak kalau tidak ada ganjelnya itu. Sebentar. Di dalam bacaan dikatakan bahwa pemerintah melaksanakan kebijakan dalam upaya penghematan BBM. Penghematan BBM berarti masuk dong. Coba kita cek kalau penghematan BBM itu sampai bawah ada enggak? Tapi tidak dibahas sampai bawah ya, karena tadi kan saya bilang berkaitan dengan kata kunci dan topik. Berarti penghematan BBM-nya enggak, yang A salah. Kemudian yang C, penetapan kuota BBM. Kuotanya mana? Menambah jatah subsidi sebesar 1,2 juta kiloliter. Itu menambah jumlahnya ya, jumlah BBM yang disubsidi, bukan kuota orangnya, gitu ya. Jadi yang C salah. Sebaran, kalau sebaran berarti daerah-daerah yang mendapat subsidi BBM, maka tidak ada dalam bacaan kalau teman-teman membaca, jadi jawabannya adalah D, nomor 1. Guys. Masuk kategori, kalau di kategori susah sedang berat, susah sedang mudah, dia masuk kategori sedang, gitu ya.
Kemarin ada yang bilang ke saya malas membaca, Mbak. Kalau teman-teman malas membaca kan jadi susah untuk teman-teman memahami soal. Jadi tolong jangan malas membaca sampai UTBK saja. Begitu ya, terserah, setelah itu urusan Anda. Gitu. Lanjut nomor 2. Mbak, apakah ada model soal semacam ini di UTBK? Tidak, sudah tidak ada model soal semacam ini, tapi teman-teman harus ingat, soal semacam ini dengan teori seperti ini ada. Jadi materinya ada, teorinya ada, hanya model soalnya yang tidak ada, gitu ya. Jadi kalau dulu memang ada model soal semacam ini ya, yang sebab akibat, kemudian 1, 2, 3, 4, kemudian ABCDE. Nah, ini teman-teman saya hanya mengingatkan, menambah informasi saja. Kalau A itu yang benar adalah 1, 2, 3. Kalau B itu adalah 1, 3. Kalau C itu adalah, semoga teman-teman tahu ya, itu adalah 2, 4. Kalau D 4. Kalau E semua. Gitu, saya tulis saja di situ, biarin. Jadi nomor 2, kalimat yang tidak tepat dari segi ejaannya. Sepertinya kita pernah membahas waktu itu, kalau seingat saya banyak sekali, bertambah 28. Seingat saya kita pernah membahas, teman-teman, bedakan kalau yang ditanyakan adalah kata baku, bedakan kalau yang ditanyakan adalah ejaan, bedakan kalau yang ditanyakan adalah kalimat efektif, bedakan kalau yang ditanyakan adalah inti kalimat. Inti kalimat juga beda dengan pola kalimat juga tidak sama dengan kalimat luas. Jadi hati-hati. Kalau teman-teman dari awal sudah tidak memahami 7 ini, maka ya sudah selesai. Karena ini nanti banyak menyebar di PBM sama PPU. PU-nya enggak ya, di PBM sama PPU. Jadi saya kembalikan kepada teman-teman, kalau teman-teman enggak paham, silahkan bertanya lewat chat di sini. Kalau bisa ngomong bagus, kalau mau bertanya lewat chat boleh. Tapi kalau teman-teman enggak paham tapi enggak bertanya ya, entahlah. Gitu. Jadi saya tuliskan kepada teman-teman, biarin saya geser-geser ya. Kan yang penting teman-teman sudah punya soalnya di situ. Jadi kalau yang ditanyakan adalah ejaan, berarti konteks yang dibahas adalah kata baku sama tanda baca. Itu ya, hanya 2 itu. Kemudian kalau yang ditanyakan hanya kata baku, ya sudah, berarti yang acuannya adalah KBBI. Maka saya selalu menuntut teman-teman untuk mendownload KBBI. Jangan punya banyak alasan. Yang memorinya nggak cukup lah Mbak, gini lah Mbak, selalu ada jalan kalau ada Anda niat ya. Terus kemudian kalau yang ditanyakan adalah kalimat efektif, berarti yang dicari adalah 6 ya. Semoga teman-teman ingat. Saya lupa apakah saya pernah menjelaskan kepada teman-teman, kok kurang tebel ya. 1, strukturnya harus mengandung subjek predikat, kemudian 2 harus baku atau sesuai PUEB, kemudian ketiga tidak boleh boros, 4 tidak boleh ambigu, kemudian kelima tanda bacanya harus benar, dan keenam harus logis atau masuk akal. 6-6-nya harus ada, gitu ya. Apakah itu semuanya keluar, Mbak? Ya, itu keluar, Dek. Tidak semuanya, maksudnya kalimat efektif itu keluar lah. Terserah yang bikin soal keluarnya yang mana, atau apakah subjek predikat aja atau baku aja. Nah itu terserah yang bikin soal, gitu ya. Terus kemudian bedakan dengan inti kalimat. Aduh, kalau inti kalimat itu yang dicari adalah SP atau SPO saja. Kalau teman-teman tidak bisa membedakan subjek predikat ya sudah selesai. Oke. Kalimat luas itu yang mana, Mbak? Kalimat luas itu adalah kalimat terima kasih pertanyaannya Daniel. Saya nggak tahu ini yang mana. Aduh, kan salah pencet ini, Pak. Maaf. Oke, saya tulis ya. Jadi kalau kalimat inti itu adalah kalimat yang jadi cuma itu berarti Daniel. Di soal itu ada kalimat berpola KSPOK misalnya. Maka kalau inti kalimat berarti yang diambil cuma SPO. Jadi kalau ada O-nya, O-nya ikut. Kalau misalnya kalimatnya berpola KKSP pelengkap misalnya, maka yang diambil yang mana, Mbak? Ya ini, berarti kita pakai acuan SP saja, yang lain nggak penting, gitu ya. Nah, ini kalimat inti. Lah, kalimat luas itu adalah kebalikannya kalimat inti. Ini ada 1 nomor di UTBK. 1 nomor, Mbak, nggak ngaruh. 1 nomor ngaruh, Dek. Kalau 1 nomor Anda benar dan 1 nomor teman Anda salah, itu sudah ngaruh ya. Apalagi kalau dia masuk kategori soal susah, hati-hati. Jadi, gimana, Mbak? Ya, kalau bisa benar, kenapa Anda harus ngawur, gitu. Kalimat luas adalah kalimat yang
kalimat yang subjeknya atau predikatnya atau objeknya atau keterangannya atau pelengkapnya atau penambahan frasa dituntut untuk bisa membedakan kapan disebut sebagai kata, frasa, klausa, kalimat, paragraf, dan seterusnya. Kalau Anda tidak, itu dasar gitu loh, Dek. Lah kalau kamu nggak tahu ya buyar sampai belakang ya buyar gitu loh. Nah saya nggak mau, kenapa? Karena kalimat ini dominan banyak, padahal PBM itu pembobotan yang paling mudah dibanding yang lain. Lah kalau adik kamu PBM aja nggak bisa, IPU dan PPU. Kalau PU mungkin teman-teman masih semangat ya, karena tesnya pertama. Tapi bagaimana dengan PPU yang letaknya setelah bahasa Inggris? Bahasa Inggris juga nggak boleh diremehkan karena susah. Posisi Anda di PPU itu mesti sudah capek secara mental. Makanya saya bilang PBM-nya PBM-nya kalau bisa dimaksimalkan gitu loh. Karena ini jalan yang paling enak, yang paling jalan tol gitu dibanding dua pembobotan yang lain gitu. Jadi kalau misalnya saya punya kalimat inti ya, kalimat inti saya adalah Siti mandi. Nah, itu kalau diuraikan jadi berpola SP. Gitu ya, itu kalimat inti. Maka kalau misalnya diperluas menjadi seperti ini, perluasannya menjadi ditambahi sesuatu pada S atau P-nya atau ditambah dengan struktur yang jabatan yang lain. Jadinya menjadi Siti, gadis cantik bermata biru dari Jembrana Bali itu sedang mandi pagi bersama teman-temannya di sungai. Mana ya? Itu adalah kalimat luas. Jadi kalau dicari intinya ya, intinya kembali ke SP tadi. Subjek adalah kata benda pertama yang Anda temui. Kata bendanya adalah Siti. Kemudian ada penjelas. Kita tahu dari mana kalau itu penjelas? Karena ada 2 koma. Ini. Berarti ini disebut sebagai, kalau Anda sudah pernah ketemu saya, pasti Anda tahu namanya adalah aposisi atau apositif. Keterangan tambahan di tengah kalimat. Berarti dia bukan predikat, bukan. Lah predikatnya apa, Mbak? Predikatnya adalah kata kerja pertama yang kamu temui. Kata kerjanya adalah mandi. Sudah. Siti, subjek. Predikatnya mandi. Sudah. Lah paginya apa, Mbak? Enggak penting. Karena kan yang dicari cuma SP. Kalau ada O-nya, nah O-nya harus ikut. Itu namanya kalimat luas. Jadi ditambah dengan kata atau frasa atau klausa. Gitu, Daniel. Jadi kembali ke depan. Mana tadi? Masih ini. Kalimat yang tidak tepat dari segi ejaannya. Ejaan ya teman-teman. Kalau ejaan hanya tanda baca. Tadi kalau teman-teman melihat di soal itu ada kalimat kedua paragraf pertama. Opsi 1 ya. Opsi 1 itu sama dengan opsi 3. Sama persis. Kalimat kedua paragraf pertama. Kalimat kedua paragraf pertama itu dimulai dari kata surat edaran. Surat ini ya. Apakah menurut teman-teman ada yang salah di situ? Ayo, ngerti nggak jawabannya? Ngerti nggak salahnya di mana? Menurut teman-teman itu salah nggak? Ayo. Ada yang menjawab? Enggak, ya wes. Saya berasa sepi gitu. Nomor 2 ya, kalimat kedua paragraf pertama itu ada yang salah. Yang salah adalah, ingat dek, dimanapun tempatnya kata depan itu tulisannya harus kecil gitu ya. Maaf, kecuali di awal kalimat. Digunakan untuk apapun, entah itu surat, entah itu pemberitahuan, entah itu lamaran, entah itu judul karya ilmiah, semuanya tetap harus kecil. Jadi nomor 1 otomatis salah gitu ya. Berarti kalau salah kan benar jawabannya. 1 salah, 3 juga salah gitu ya. Kok disilang, dicentang wae. Jadi 1 oke, terus 3 oke. Kalimat opsi 2. Opsi 2 adalah kalimat ketiga paragraf pertama. Kalimat ketiga paragraf pertama itu adalah ini. Ini dalam SE itu per Agustus pemerintah membatasi pembelian bahan bakar bersubsidi hanya boleh dijual pada pukul 08 hingga 18 di sejumlah wilayah Sumatera, Jawa, Kalimantan, karena perincian lebih dari 2 maka sebelum dan wajib koma. Jadi opsi yang B juga opsi yang kedua juga salah ya. Terus kemudian yang keempat, kalimat ketiga paragraf 2.
Kalimat ketiga, paragraf kedua, kalimat ketiga. Kalimat pertama adalah pembatasan, kalimat kedua adalah perubahan, kalimat ketiga adalah karena itu. Karena itu tidak boleh dipakai di awal kalimat ya, Dek. Yang boleh adalah oleh karena itu. Bedakan penggunaan konjungsi antar dan konjungsi intra. Kalau nggak ngerti chat, kalau Anda tidak chat, saya anggap Anda tahu. Jadi jawabannya adalah E. Nomor 2, semuanya benar. Gitu. Wes ya, wes. Lanjut. Nomor 3, pola kalimat. Pola kalimat ke-1 dalam paragraf pertama, sepola dengan. Ingat, pola itu kadang-kadang anak-anak itu masih bingung. Ini bagian yang paling gampang sebetulnya. Tapi kalau Anda bingung, ya buyar sudah. Ada berapa nomor? Seingat saya 2, seingat saya. Kalau saya tidak lupa, maaf. Kalau saya tidak salah ya. Jadi pola kalimat itu sama dengan struktur, teman-teman. Pola, struktur, jabatan itu sama. Intinya yang dicari adalah SPO, gitu ya. Sebentar saya lihat soalnya aja biar kita kembali ke kertas. Pokoknya ibaratnya ini adalah dasarnya ya teman-teman, ibaratnya itu adalah pegangannya, karpetnya. Kalau karpet Anda sudah tidak kuat, maka Anda jalan pun juga akan goyah gitu maksudnya. Jadi kalau nggak tahu mending ditanyakan sekarang, nanti kalau sudah bulan-bulan ke depan akan jadi berat untuk Anda. Oke, pola kalimat 1. Kalimat 1 saya tuliskan di sini biar teman-teman tahu bedanya. Kalimat 1 paragraf 1, pemerintah melaksanakan kebijakan dalam upaya. Kenapa kok tulisannya nggak api, Mbak? Nggak usah bagus-bagus loh, teman-teman sudah punya soalnya kok. Kalimat, ingat, subjek. Subjek adalah kata benda pertama yang kita temui. Dia adalah S. Melaksanakan. Melaksanakan itu adalah kata kerja. Berarti dia adalah P. Kebijakan. Kebijakan itu objek. Kenapa ke objek? Karena predikatnya berawalan me. Apakah teman-teman punya rumusnya? Kalau nggak punya, saya tulis. Kalau Anda nggak paham, saya tidak tahu. Paham, tanya lah ya. Ingat rumusnya. 1, jika predikatnya berawalan me atau di, peluang ketemunya. Berpeluang ya, artinya bisa O, bisa K. Saya nggak bilang harus lah ya. Peluang ketemunya dengan objek atau keterangan. Itu 1. 2, jika predikatnya berawalan ber dan berawalan kata kerja aus, maka peluang ketemunya dengan pelengkap atau keterangan. Berarti predikatnya ini apa, Mbak? Predikatnya me, berarti belakangnya pasti objek ya, Dek? Pasti, gitu ya. Jadi SPO, kemudian belakangnya apa? Ada kata dalam. Kalau Anda ingat, dalam itu adalah preposisi. Kalau preposisi dipakai dalam kalimat, jabatannya sebagai apa? Jabatannya sebagai K. Berarti kalimat yang kita cari berpola SPOK. Sekarang kita cek dari yang A. Berarti kan ini harus ngecek satu-satu gitu maksudnya. Jadi kita nggak bisa seperti nomor 1. Oh sudah ketemu, oh yang berkaitan dengan BBM, berarti yang B salah karena yang B nggak ada kata-kata BBM. Nah itu kan gampang kalau begitu. Tapi kan nomor 3 kan kita harus mulai semuanya kita lihat. Salah satu itu kata benda ya, Dek. Salah satu cara adalah adalah S. Kemudian mengurangi adalah nggak bisa. Anda pernah ketemu dengan kata ajaib nggak? Kata ajaib. Saya selalu bilang gitu. Kata ajaib 3 bersaudara ya teman-teman. Kalau teman-teman nggak pernah tambahan dengan saya pasti nggak ngerti ini. Jadi ada 3 kata ajaib yang bersaudara adalah merupakan dan menjadi. Ingat ya. Sesuk maneh baleni awas. Kalau ada 3 kata ini, maka di dalam kalimat posisinya dia itu pasti menjadi predikat, pasti. Sudah ya. Nah, setelah predikat ini, tolong dipahami karena kemarin ada yang tambahan dengan saya sudah mencatat persis, tapi dia nggak paham maksudnya. Nah, kalau Anda nggak paham, nanya. Jangan cuma asal nulis. Anda nulis tapi suruh nulis nggak ngerti, artinya sama aja. Sama dengan anak SD disuruh menulis rumus trigonometri, ya sama aja nggak paham dong. Logikanya begitu. Jadi ingat, kalau predikatnya ini ya, Dek, maka setelah 3 kata ini pasti ketemunya itu dengan pelengkap. Begitu, sudah saya contohkan sering. Dia adalah mantanku. Nah, misalnya begitu. Dianya apa? Dianya subjek. Adalah itu predikat. Iya. Karena kan ada ini 3 kata ajaib ini. Mantanku apa ya? Mantankunya pelengkap. Sudah. Begitu.
Jadi setelah predikat 3 ini pasti ketemunya dengan pelengkap, gitu ya. Nah, kalau di soal tadi kita bisa melihat bahwa yang nomor 3, yang opsi A itu kalimat soalnya adalah, mana sih tadi? Kalimat soalnya adalah salah satu cara mengurangi ketergantungan impor, subjek. Adalah itu predikat. Dengan memperbanyak eksplorasi, ya. Dengan loh ya, kalau ada kata depan berarti apa ya? Berarti keterangan. Hati-hati. Kenapa kok bukan pelengkap, Mbak? Yo karena ada kata depan ini. Nah, itu jadi dia kalah secara kekuatannya, gitu ya. Jadi kalau ada kata depan pasti keterangan. Sudah pernah saya berikan rumusnya. Kalau Anda nggak ngerti ya wis. Pokoknya saya kasih embel-embel. Kalau Anda nggak tahu ya sudah. Kata depan sama astagfirullah salah. Kata depan itu astagfirullah. Bentar. Kata depan itu kalau dipakai dalam kalimat jabatannya, strukturnya pasti menjadi keterangan, sudah pasti. Tuh. Jadi kalau begitu yang A berpola SPK. Ingat yang kita tadi berpola SPOK. Berarti yang A salah. Yang B dalam ketahanan pangan. Dalam itu apa? Berarti keterangan. Itu apa? Subjek. Predikatnya apa? Kata kerja dong. Tidak perlu mengimpor predikat. Beras, objek. Untuk cadangan pangan, keterangan. Yang B mungkin mendekati. Oke, kita pending dulu. Kita lihat yang C. Hal ini subjek terjadi predikat pada sumber sampai titik K. Berarti yang C salah. Yang D. Kementerian ESDM melalui berbagai cara. Jadi satu ya, itu satu frase. Atau kamu penggal seperti ini. Kementerian ESDM subjek melalui berbagai cara telah mengusahakan. Intinya kan mengusahakan. Mengusahakan apa? Predikat. Keberadilan BBM objek di berbagai ranah agar keterangan. Sudah tahu? Yang paling mirip mana? Ya, yang paling mirip antara B dan D adalah D. Sudah ketemu. Nomor 3 adalah delta. E, energi alternatif tersebut S akan menjadi, ada menjadi ya, berarti belakangnya adalah pelengkap, SP pelengkap di negeri ini sampai titik K. Sudah ketemu, jawabannya adalah delta. Begitu. Sudah? Lanjut. Oh, ada yang chat, maaf. Mbak, kenapa mantanku bukan objek? Nah, kan kalau Anda dari awal mengikuti, itu mesti ngerti bedanya. Saya tulis lagi ya, tapi nggak apa-apa, bagus ini, mending nggak ngerti bertanya ya, daripada nggak ngerti nggak mau bertanya. Oke. Ini loh Dek, tak kandani, sifatnya subjek itu bisa dibalik menjadi objek, gitu ya. Sedangkan sifatnya objek itu bisa dibalik menjadi, astagfirullah maaf, bisa dibalik menjadi subjek. Sudah. Berarti kalau nenek menjual baju, saya biasanya mencontohkan begitu. Siti menjual baju, itu pasti bisa dipasifkan. Kalau diuraikan ya maaf, kalau diuraikan menjadi SPO. Kenapa kok ini objek Mbak? Karena bisa dipasifkan menjadi, begini kan? Nah, me-nya berubah menjadi di. Jadi kalimatnya menjadi baju dijual Siti. Kenapa kok objek? Ya karena bisa dibalik menjadi subjek gitu loh bro. Objek pindah ke depan jadi subjek. Begitu Daniel. Berarti Sitinya apa? Sitinya objek. Dijual predikat. Sama strukturnya. Jabatannya sama SPO. Hanya penempatannya yang beda. Karena ini tadi hukumnya. S-nya bisa dipindah menjadi O. O-nya bisa dipindah menjadi S. Begitu. Kalau pelengkap nggak bisa. Contohnya pada kalimat Siti berjualan buah. Nah, begitu ya. Kalau diuraikan, maka dia menjadi SP pelengkap. Kenapa kok bukan objek, Mbak? Karena tidak bisa dibalik buah berjualan Siti. Nggak bisa dong. Loh Mbak, kenapa kok nggak buah dijual Siti? Nggak bisa. Jadi kita bikin bagannya seperti ini. Di samping ya, saya kasih panah itu. Jadi kalau bagannya seperti ini. Ada kalimat bentuk imbuhan aktif dan ada bentuk imbuhan pasif. Imbuhan pasif, saya tulis begini biar jelas di kalian. Jadi kalau imbuhan aktif itu cuma ada dua deh, cuma ada dua dalam bahasa Indonesia. Sudah, adanya cuma me sama ber, sudah. Selain itu berarti semua bentuk imbuhan itu pasti pasif Mbak, iya. Jadi yang aktif itu cuma dua lah. Kalau pasif disebutkan lah
Oh, banyak banget. Jadi dua ini, yang satunya berpasangan, satunya jomblo. Lah, yang berpasangan ini adalah me. Kalau dipasifkan dia akan menjadi di. Kalau dia dipasifkan tidak ada. Jadi kalau Siti berjualan buah nggak mungkin bisa dibalik. Kenapa? Karena nggak ada bentuk pasifnya. Nggak mungkin dibalik gitu loh, Dek. Lah, yang bisa dibalik itu hanya yang berawalan me. Nanti kalau teman-teman mungkin interest pada pelajaran bahasa Indonesia seperti siapa ini namanya? Aduh, saya lupa. Ivan Lanin. Ivan Lanin itu S1-nya ITB, S2-nya UGM, tapi dia sangat interest pada bahasa Indonesia. YouTube-nya nanti Anda boleh mencari ya, Ivan Lanin. Nah, Anda akan belajar bahwa ada beberapa kalimat aktif yang memang tidak bisa dipasifkan. Namanya adalah kalimat deponen. Nah, tapi itu nggak penting buat teman-teman, karena itu materinya sudah terlalu jauh. Itu materi-materi kelas-kelas level tinggi gitu ya, bukan maksudnya nggak level UTBK lah, UTBK itu sudah horor kok. Jadi kalau tadi mantanku, kenapa kok mantankunya bukan objek? Ya karena nggak bisa dibalik. Kalau dibalik menjadi mantanku adalah dia, nggak bisa. Karena adalah ini adalah bukan bentuk aktif. Adalah itu kalau dalam bahasa Indonesia disebut sebagai, maaf, kalau di sekolah kalian namanya adalah verba relasional. Kata kerja yang menyatakan definisi. Kalau di UTBK namanya jadi verba copula, ganti nama aja, tapi bendanya sama. Verba copula itu cuma dua ya, Dek, adalah sama merupakan. Sudah. Jadi kalau ada dua ini adalah sama merupakan, belakangnya pasti pelengkap karena tidak bisa dipasifkan, gitu. Gitu ya. Loh enggak, Mbak, tapi tetap enak kok didengarkan mantanku adalah dia. Enggak bisa. Nggak bisa deh, yang enak itu tidak selalu benar itu ya. Makanya kenapa ada idiom gunakanlah bahasa Indonesia yang baik dan benar, karena yang baik saja belum tentu benar deh. Maka harus dua-duanya baik dan benar gitu. Jangan cuma pakai feeling gitu ya untuk jawaban Daniel. Terus kemudian kembali ke mana tadi? Oh, sudah terjawab. Nomor 3 jawabannya adalah delta. Oke. Lanjut, nomor 4. Nomor 4 kita pakai rumus yang mana? Kalau teman-teman sudah pernah ketemu saya, Audi sudah pernah ketemu saya ya, Audi SMA 8. Jadi rumusnya adalah dalam satu kalimat tidak boleh ada, saya melambangkan seperti ini, silahkan teman-teman berkreasi sendiri. Tidak boleh ada dua konjungsi yang sejajar, begitu. Yang sering saya contohkan adalah seperti kalau Anda bertemu fenomena di matematika adalah jika X maka Y. Nah, begitu kan? Gini, kalau Anda bertemu model soal semacam ini, kalau diuraikan ke dalam struktur ya teman-teman, kalau diuraikan ke dalam jabatan, maka dia akan menjadi K. Dia juga akan menjadi K. Berarti kalimat ini tidak mengandung subjek predikat, padahal yang disebut kalimat itu minimal ada SP, minimal. Nah, kalau ini nggak ada SP berarti bukan kalimat dong, maka dia salah. Lah bagaimana biar benar? Jadi kalau ada satu kalimat ada dua konjungsi, maka konjungsi yang kedua yang harus dihapus, begitu. Kalau konjungsi yang kedua dihapus, maka ini K-nya jadi apa, Mbak? K-nya akan berubah menjadi S, menjadi P. Tergantung penyesuaian, mungkin ada objeknya, bisa jadi. Tapi kalau ada konjungsinya, pasti dia jadi keterangan, gitu. Gitu ya. Jadi kalau nomor 4 kamu menemukan di situ ada kata karena bla 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 bla, sehingga ya Anda sudah tahu tersangkanya di mana, begitu kan? Berarti kan Anda sudah tinggal melihat saja bahwa yang salah adalah kata sehingga. Tinggal coret sehingganya. Ini masuk kategori soal mudah. Jadi nomor 4 jawabannya adalah yang A ada karena sehingga, Mbak, salah. Yang B ada karena saja, kemudian setelah koma ketemu kata benda, berarti subjek itu. Kita cek yang C, ada sehingga, tapi sebab akibatnya salah yang C, logikanya tidak masuk. Kemudian yang D ada walaupun ketemu namun. Kemudian yang E ada akibat sama akhirnya, tambah tidak jelas. Jawabannya adalah bravo. Nomor 4. Kalau nggak ngerti tanya, ya wes. Sudah. Sampai saya ngomong, astagfirullah. Nomor, lanjut ya, 5. Saya urut, kalau kemarin dengan kelas offline saya acak. Jadi teman-teman,
model soal nomor 5 itu, kalau saya jujur itu terlalu gampang untuk teman-teman ya, terlalu gampang. Faktanya di UTBK satu paragrafnya bisa berisi sampai 8-9 kalimat. Sedangkan kalau teman-teman di sini ketemu satu paragrafnya hanya 2 kalimat. Berarti teman-teman tahu bedanya. Berarti kalau disimpulkan Mbak, SBMPTN dan UTBK susah mana? Susah UTBK, Dek. Tapi ingat, Anda jangan minta kemudahan, tapi minta kekuatan. Gitu ya, yes? Maaf ada yang chat. Ngechatnya apa itu tulisannya? Mbak, kalau K-nya ada 2 itu harus K yang di belakang atau dicoret K yang di depan bisa dicoret. Mbak, kalau K, sebentar saya memahami. Mbak, kalau K-nya ada 2 itu harus K yang di belakang yang dicoret atau K di depan bisa dicoret. Ini. Gini ya, oke, kita masih kembali ke tadi, soal nomor 4 tadi. Enggak apa-apa, yang penting kalian paham. Tidak harus selesai soalnya. Jadi soalnya seperti ini, Dek. Tak contohkan. Jika kamu ke rumahku, maka aku membelikanmu es krim. Nah, misalnya begitu. Kok ada suara saya kembali. Nah, ini kalau diuraikan, jadinya seperti ini, Adik. Secara struktur atau jabatan, jadinya adalah jika kamu ke rumahku, maka aku akan membelikanmu es krim, itu K. Begitu ya. Nah, bagaimana biar muncul subjek predikat? Itu tadi, kalau seandainya makanya saya buang, gitu ya, maka dia bukan K lagi. Aku S, membelikanmu P, es krim O, gitu ya. Coba seandainya kita buang K yang pertama. Jika kamu ke rumahku, ini yang model kedua, maka aku membelikanmu di situ ya es krim, gitu. Seandainya kita buang K yang pertama, konjungsi berarti ya. Kalau kita buang konjungsi yang pertama, kan ini jadinya adalah begini. Kalau kita buang dia, kamu S, ke rumahku K. Ya, ke rumahku K. Maka aku membelikanmu es krim K. 1, secara struktur dia sudah salah, strukturnya salah. Kedua, dia tidak boleh ya, tidak boleh ada koma sebelum maka. Gitu. Nah, itu ya. Contoh soal yang lain. Gadis, sebentar, hapus dulu. Jangan gadis. Walaupun Sinta sakit, koma, tetapi dia tetap les. Nah, gitu contoh. Kalau kita uraikan dengan soal yang kedua, walaupun Sinta sakit, koma, tetapi dia tetap les. Kalau yang atas kita uraikan kan jadinya adalah K dan K. Tapi kalau kita hapus tetapinya menjadi dia S tetap les P. Itu ya, tetap pergi les maksudnya. Berarti kalimatnya berpola dari KK berubah menjadi KSP. Kalau kita buang yang walaupunnya, yang soal kedua kalimat yang sama, Sinta S sakit P, tetapi dia tetap les K. Tapi nggak boleh, logikanya nggak masuk. Sinta sakit tetapi dia tetap les, nggak bisa. Jadi dia harusnya menggunakan anak kalimat. Lah anak kalimat bagaimana? Konjungsinya dipakai di depan. Karena di sini ada koma. Jadi walaupun Sinta sakit, koma, dia tetap les, begitu. Jadi dia jadi anak kalimat. Maka kalau ada aturan konjungsi, maaf kalimat majemuk ya, Dek, kita kembali ke kalimat kompleks simpleks. Kalau ada anak di depan itu harus koma, baru induk. Lah kalau ada induk di depan, maka dia tidak perlu koma, induk anak. Gitu ya. Lah tetapi itu dia tidak menjadi anak, dia adalah induk. Lah nggak mungkin induk dan induk tapi ada koma. Nah, itu loh. Ya sudah, Sinta sakit tetapi dia tetap les, ya sudah. Jadi kesalahannya di situ. Jadi kalau disimpulkan kalau ada dua konjungsi, Dek, berarti konjungsi kedua yang harus dihapus. Jadi nggak bisa konjungsi yang pertama. Itu untuk menjawab pertanyaan Sharon. Jadi
Mbak, apakah K yang kedua K yang pertama bisa dihapus? Enggak, yang dihapus adalah K yang kedua, gitu ya. Yang dihapus konjungsinya, bukannya, konjungsinya, biar muncul subjek predikat. Begitu. Saya ada pertanyaan. Oke, Mbak. Oke, terima kasih. Ada chatnya. Sudah. Terus kita kembali ke soal nomor berapa tadi? Nomor 5. Mana sih? Oh, enggak, tulis saja. Nomor 5, Dek, soal yang ditanyakan adalah agar menjadi paragraf yang baik kalimat penutup. Kalimat penutup itu gimana, Mbak? Jadi ini ada ya di UTBK 19, 20, 21 ada. Jadi kalau saya menulis kepada anak-anak, Dek, kalimat penutup itu mesti letaknya selalu di belakang, gitu ya. Berarti nggak mungkin diletakkan di tengah, jangan. Kalau namanya penutup mesti di belakang satu. Kemudian yang kedua, kalimat penutup harus berkaitan dengan kalimat sebelumnya. Dengan kalimat sebelumnya. Yang dibahas apa sih, Mbak? Yang dibahas di kalimat terakhirnya adalah di dalam membuat kain batik dilakukan penetesan lilin di atas kain putih. Berarti penetesan lilin di atas kain putih. Kira-kira yang tidak nyambung yang mana? Kita cek. Dengan demikian, pekerjaan membatik dahulunya adalah pekerjaan para perempuan Jawa. Tapi tidak ada hubungannya dengan kalimat sebelumnya. Kalimat sebelumnya ngomong penetesan lilin di atas kain putih. Berarti opsi A salah, gitu ya. A, B, C, D, E. Gitu. Berarti opsi A salah. Selanjutnya, dapat disimpulkan bahwa dahulu banyak orang membatik hanya untuk ritual. Membatik membutuhkan ritual kalau dalam bacaan begitu karena morinya harus direndam selama 4 atau kafan ya, mori atau kafan harus direndam 40 hari 40 malam. Konon tidak jarang membuat selembar kain batik paragraf kedua ya harus melalui serangkaian ritual, melalui tidak sama dengan hanya untuk ritual. Kalau melalui berarti sarana ya, Dek, sarana menuju ke sana. Sedangkan kalau untuk itu tujuannya beda, maka opsi B jadi salah. Dengan demikian membatik berarti memberikan tetesan malam pada selembar kain mori. Bisa dong, karena sebelumnya membahas tentang kain itu. Oke, pending dulu. Yang D, simpulannya batik memiliki motif beragam yang diperoleh melalui lagu sehingga bernilai filosofis. Kalau nilai filosofis ini adanya di paragraf ketiga, Dek. Kalau untuk, oh Masya Allah, astagfirullah, ya benar. Untuk mengakhiri paragraf ketiga, Dek, astagfirullah, maaf, saya membacanya paragraf keempat. Paragraf ketiga berkaitan dengan dari lagu seperti inilah mengapa motif batik diyakini mengandung nilai filosofi. Filosofi ya kuncinya. Jadi nomor 5 sudah ketemu. Jawabannya adalah D karena berkaitan dengan kalimat sebelumnya. Paragraf ketiga yang ditanyakan bukan paragraf keempat ya, maaf. Jadi sudah ketemu nomor 5, jawabannya adalah delta. Terus lanjut. Ngeri. Lanjut 6. Suntingan. Nah, ini suntingan apa? Kalimat sama saja. Suntingan kalimat yang terbentuk para paragraf. Kalimat akhir paragraf pertama. Motif yang dilakukan berdasarkan kata. Ini saya tulis dulu. Motif yang dibaca ya ditoreh pada selembar kain batik selalu mengandung terkandung makna begitu. Kalau ini jadi motif yang diarahkan pada selembar kain batik itu adalah S, tekanan adalah P, makna adalah S. Apa Mbak? Kan tekanan diberi objek, maka kalau ada kata pada berikutnya yang setelah ini maka dia pasti subjek juga. Gitu. Anda mau kalimat yang lain ya, tapi kalau Anda bicara bahas yang bentuk kalimat lain. Jadi yang tadi kan saya bilang tadi kan kata ini sebenarnya kalimat sebelumnya. Nah, ini ya. Kalau harus dikatakan bahwa di bagiannya kalau tidak keterangan. Kalau katanya objek itu gimana ya? Kalau ada katanya berarti ada pertanyaannya ya. Namanya ketika cek kalau ada bahwa menangis di jalan, di jalan kan makanya harus tahu ya. Kalau ini
yaitu fungsinya membentuk kata sifat dan membentuk kata kerja. Nah, kalau iwan-iwan itu membentuk kata kerja, maka dia jawabannya dalam kalimat menjadi predikat. Gitu ya. Maaf, betul. Jadi kalau kan begini berarti aplikasi subjek, nggak mungkin objek, nggak jadi objek. Itu kata kerja intransitif. Tidak ada objeknya. Nggak mungkin kalimat berbawa SPS, Mbak. Iya, mungkin jadi salah. Bagaimana biar mungkin kita tahu dia jadi predikat yang membutuhkan objek yang membutuhkan objek. Jadi kan awalan yang jelas kalimatnya menjadi motif pada selesai mana. Jadi jawabannya adalah ini. Jawabannya adalah B. Itu ya, jawabannya adalah B. Sudah saya cari. Itu. Wes. Yang kurang tak saya ya. Oh, dia betul Kak. Enggak bilang tadi. Saya dalamnya teman-teman. Ya, maaf. Dia ada diskusi ya. Namanya ini namanya. Saya enggak mau dari tadi. Susah maaf. Kok kamu enggak mau dari tadi sih gitu. Saya kasih mana tadi saya bantu ini ke nomor enggak ada di 594. Oke, sudah ada tadi. Ya. Enggak apa-apa wis. Tahu. Nah. Terus kemudian lanjut nomor 7. Simpulan. Nomor 7. Simpulannya yang teman-teman adalah simpulan kalau saya model SSC ya, modelnya sederhana maaf yang tadi itu masih anak ini. Anda yang tidak pernah menyimpan nama saya sudah ini. Bukannya ada dunia ya, bukannya ada dunia kalau main paham. Kan berarti sebenarnya ada tidak sih Kak kelas ini? Harusnya ada dong. Oh, ini lengkap ya. Terus apa? Jadi nomor 7. Saya mau ngomong apa tadi? Saya mau lupa kan. Jadi begini teman-teman kalau dari simpulan yang sederhana ya. Jangan banyak kalau diujian berkaitan cara rancangnya ke sana enggak hati-hati. Ini cuma sederhananya yang saya terapkan pada anak-anak SMP. Boleh dipakai kayak enggak. Kalau misalnya nanti ternyata tahu asal yang contoh yang baik berarti ini itu soalnya kita juga sudah susah gitu ya. Jadi simpulannya yang satu deh. Maaf. Simpulan umum. Kemudian simpulan lagi biasanya saya bilang selalu ya biasanya ada di akhir. Kemudian ketika dia menggunakan penandanya apa? Biasanya kata jadi. Kemudian dengan demikian. Kemudian oleh karena itu sama memang. Ini ya. Jadi kalau Anda ketemu kata ini adalah tanda simpulan. Ya, kalau dalam kata ini itu kita pasti simpulannya. Itu. Jadi apakah kalau soal ada pendapat ya? Penanda itu dimaksudkan untuk membatasi bingung kan sebenarnya seperti itu. Itu ya. Nah, kemudian biasanya akhir itu kalau untuk SMP tapi kalau SMA bisa jadi dalam satu paragraf itu kesimpulannya apa? Jadi sama apa yang saya tadi variabel. Jadi kalau bisa dipastikan lalu bisa jadi bukan matematika fisika ya. Bersifat-sifatnya ya. Oke. Jadi kita kembalikan bahwa yang sudah harus paragraf itu. Jadi ini yang dipakai adalah mencari membaca scan yang tadi ya yang di depan mata saya pertama tadi membaca scan teman-teman.
lisan dan gerakan titik. Paragraf kedua membahas hubungan ritual. Paragraf ketiga ada ritual yang untuk penjelasan hal. Paragraf keempat membahas kata titik yang berarti memberikan titik atau titik gitu. Nah, berarti empatnya ada kalau yang empat titik dengan kegiatan ritual itu hanya ada pada paragraf kedua. Yang kegiatan ritual paragraf kedua. Yang dilakukan dengan peribahasa memberikan rasa kali ini berarti titik selalu tidak hanya dan perasaan ya tidak selalu dengan yang bisnis juga masih seperti ini kemudian punya pelek nah seterusnya mungkin yang mata titik main-main tidak main-main kalau mana sih tidak main-main nggak ada ya kayaknya udah main-main sehingga mana tersembunyi tapi proses itu tidak dijelaskan kepada ya untuk membuat karya perlu perencanaan dan ritual banyak dan yang paling mudah adalah adalah C begitu ya untuk nomor 7 mana ada yang buat saya kalau enggak ya oke enggak jadi baca baca oke terima kasih lanjut nomor 98 kekerasan pertama paragraf kedua maaf ya teman-teman soal tapi tidak tapi dia adalah soal ini berjalan luar beda-bedaan kan luar yang salah tetap berdoa ini SSNN atau dengan yang PAS atau PAT ada masalah jadi nomor 8 kategori soal dan dapat bisa nomor 8 paragraf kedua sebagai kisah pengalaman lalu proses pembuatan pada teman-teman tidak main-main ini ya main-main tadi karena juga pada dulu rasa berarti contohnya adalah tidak main-main pada sih yang salah ya Anda membaca maknanya hanya bahasa manusia yang terkenal tidak main-main jadi tidak dipastikan apakah matematika sekarang nggak pakai malu belum tentu bisa jadi enggak ya soal matematika ya bukan matematika atau mesin maka enggak matematika apa bisa jadi keduanya ketika kita bisa hanya membacakan dan dahulu maka objek salah dari kita kembali ke matematika nilai filosofis berarti si antara ABCE kecuali D antara pembuatan penjelasan dengan melibatkan pembelajaran rasa ini ya lebih umum yang lebih kalau menurut saya kenapa karena kalau yang seperti kalimat tambahan paragraf kedua dengan kata-kata seperti itu main-main tadi mana main-main yang main-mainnya hanya sama tapi yang berkata yang terkesan membacakan main-main ya nomor 8 seperti berbeda dan tidak ada cerita jadi ketika bahasa itu pokok itu tidak ada cerita oke kita skip nomor 9 nomor 9 itu ragam gampang itu sama dengan kalimat efektif ya nah kalau efektif berarti semuanya harus masuk C maaf yang C itu hanya mendidik dan mengarahkan anak sudah dengan pendidikan dan kewajiban orang tua yang itu misalnya maaf C enggak jawab itu tiba-tiba ada Daniel saya kirim sebentar ya 1 2 3 4 5 6 dan Daniel Lison sudah Daniel yang penting pertanyaannya ya kalau ada pertanyaan boleh pertanyaan terus kemudian nomor 9 jadi itu mana yang tidak salah kalau teman-teman teman-teman harusnya menggunakannya jadi
Yang kelihatan sama adalah B. Yang biru kita cek A, B, C, D, E. Yang biru saya dalam satu kalimat atau ada dua kunci yang kuncinya adalah tiga dan tetapi sama karena berarti salah. Kemudian yang C mendidik anak-anak itu pendidikan anak-anak adalah bahwasanya dedek karena adalah sifatnya sama dengan merupakan sifatnya ya nanti kalau dirinya beda yang beda jadi yang jelas salah terus kemudian yang B menurut teman-teman mengatakan hati-hati gimana saya ketemu sampai berapa kalau sudah ada menurut ya saya katakan di sini ya kalau sudah menurut nggak boleh pakai mengatakan karena akan kehilangan subjek itu jadi salah satu saja menurut bapak saya mengatakan bisa karena menurut bapak saya terangkan mengatakan itu predikat predikat subjek tapi kalau anda menurut nggak boleh mengatakan salah satu saja menurut bapak saya mama dan tadi disebutkan boleh atau bapak saya mengatakan bahwa ini tidak boleh jadi kalau anda menurut tidak boleh pakai mengatakan bukan mengatakan ya ada definisi kata lain menurut jelas kalau menurut memastikan itu boleh ya berarti yang B salah opsi yang A pemain di sini kan yang matanya jangan lari dia masuk akal dia bagus struktur kalimatnya tapi tidak ada duanya itu dia dengan main-main yang apa namanya menjiwainya dengan contohnya yang paling bagus tidak ada duanya maka kalimatnya beralasan alasannya adalah opsi yang sering keluar ini makanya saya tanyakan ini soal yang pakai dan soalnya pernah di wilayah ini sebenarnya seolah kalimat di sini ini perempuan yang tetap mayanya ditemukan di jalan itu perempuan yang bukan di jalan mayanya tetap jalan-jalan yang intinya kalau mungkin mereka jalan-jalan perempuan yang nanti itu tidak logis gitu ya jadi kalau tidak logis ya ini tidak masuk kalimat kritiknya kalimat kritiknya apa maksudnya nanti ada 6 dan 6-nya harus logis dan 6-nya harus ada ya termasuk logis yang masuk akal jadi nomor kita sudah menentukan jawabannya adalah sudah nomor 10 nah ini juga Mbak, apakah soal beda-beda beda-beda sama gimana? Soal beda-beda panjang ya, pendek ini soal tahun belajar sama ini ya. Jadi kalau kita uraikan apa? Penempatan tenaga kerja kali ini sangat menguntungkan. Walikut. Saya tanya teman-teman, kalau ini juga susah saja jadi susah prakteknya kepada teman-teman ya. Jadi kalau kita ikatkan kalau memang anak saya pancing mereka menekan tenaga kerja kali ini itu adalah sangat menguntungkan itu Mbak kenapa kok ini kenapa kok kali ini itu tidak menjadi karena kalau anda mau itu jelas bagaimana ya tidak masalah jadi jangan dijadikan masalah tapi kalau kita menganggap sebagai kuasa subjek itu juga boleh jadi dianggap keterangan jadi penempatan kerja dengan kalinya penempatan subjek kalinya menyatakan sama-sama teman-teman dan tidak mau jadi tidak salah itu saya cek Mas Bro. Nah, jadi itu apa namanya? Apa tadi kan? Jadi kalau mau berbaikan dia aja gitu masalah gitu ya. Kemudian tak tunjukkan isi soalnya sama tapi jawaban di soalnya. Oh ini. Penting maaf terus dulu.
yang ada kalimat pola SSPP. Kita cek yang A. Pemerintah S menindak PP aparat berarti salah. Yang ada adalah SSPP saja. Kemudian yang B usaha tahun ini SS gagal PP. Berarti yang mungkin kita bisa skip. Yang C sistem pengujian kali ini SS banyak menimbulkan PP bencana berarti C salah. Kemudian yang D kemajuan zaman SS berpengaruh PP terhadap anak didik K berarti yang D salah. Berarti A salah, C salah, D salah. Kemudian tinggal Bravo sama Eko dalam tempat wisata SS sangat izin PP. Nah, sekarang saya tulis ya, teman-teman tahu bedanya. Mbak, kalau soal yang ini bagaimana? Pasti kita tarik saja deh. Kalau soal yang sebenarnya mirip kata kali yang miripnya Faisal, gitu ya. Di kalimat opsi yang A itu, opsi yang itu opsi yang B adalah usaha tahun ini gagal. Sedangkan opsi yang E adalah wisata sangat izin. Sama ya, kalau kan dulunya pola lama, yang ini pola SSP, yang ini juga SSPP, gitu. Nah, berarti bagaimana kalau kamu dua kita lihat bahwa di sini suksesnya mengalami perluasan Dedek 6 angkatan gagal kali ini. Kenapa gagal kali ini? Kalinya ya salah menteri. Salah bentuknya. Jadi kali ini itu mengacu pada perluasan bentuk keterangan, gitu ya. Jadi jawabannya adalah jawabannya adalah B. Ya Allah, jawabannya adalah B. Usaha ini perluasannya bentuk keterangan, gitu ya. Sedangkan jalan menuju tempat wisata ini kan tingginya kan jalan, tapi menuju tempat wisata kan luas. Tapi luasnya kan tidak bentuk keterangan, gitu ya. Sebelum tempat wisata tujuan, jadi tidak berbentuk keterangan waktu. Sebenarnya itu. Jadi jawabannya adalah Bravo, gitu ya. Sedangkan paham bedanya. Kan keterangan sendiri bedanya. Ada keterangan waktu, ada keterangan tempat, ada keterangan tujuan, ada keterangan cara, ada keterangan alat, ada keterangan metode tata, ada keterangan apa suasana, enggak keterangan banyak. Jadi kalau antara ini berarti di model yang sebelum bulan ini orang bertanya kalau nggak salah Juli atau September ya Agustus ada soal kalimat mirip kalimat sama ya kali yang mirip banyak kali kita ya soal juga masih ada yang jadi soalnya ya Allah banyak sekali yang belum dapat terus kemudian yang soalnya ya soalnya kenapa sih nggak mungkin dari atas siapa soalnya belakangnya satu tujuan oke ya wes itu sudah biasanya kan mengejarkan ini pasien kalau saya tidak tambah oleh diadukan itu saya memang saya seperti itu kalau muncul ya baik-baiknya pakai kaca apa nilai kali itu ya terus kemudian lanjut nomor 10 jawabannya dari nomor 11 harapan itu sudah tidak keluar
dalam bahasa Indonesia, tapi wujudnya bentuk kata tahu sama aja. Dia nggak pakai definisi kata serapan dan nggak ada pakai istilah kata buku gitu. Kata serapan itu karena yang diambil dari bahasa asing, biasanya bahasa Inggris ya. Jadi kalau Anda melihat di itu dari kata aces, somnian itu dalam bahasa Indonesia probability-nya akan menjadi S. Yang benar-benar itu ya teman-teman. Kemudian kalau yang B, yang B itu adalah acceptable bahasa Indonesia ini acceptable ini adalah Indonesia dia menjadi ada C-nya yang menjadi acceptable. Maka yang salah kemudian yang C dari bahasa Inggris yang keluar ya teman-teman. Continue bahasa Indonesia apa? Bahasa Indonesia adalah continue. Hati-hati ucapkannya ini. Kemudian yang B jawabannya adalah B. Yang B dari bahasa Inggris LLT adalah bahasa Indonesia tetap benarnya adalah LLT. Saya guna D dari bahasa Prancis adalah bahasa Indonesia tetap menjadi guna D. Kata-kata itu yang mana saja jawabannya adalah kata. Terus nomor 12 boleh kita katakan lihat nomor 13 apa buat kalian. Nomor 13 itu adalah nomor 13 otomotif tidak boleh karena itu kalau kalian ada tonton ini tahun belakang 2021 itu yang adalah sinonim anonim atau kata yang menggantikan. Berarti sebenarnya kata itu tidak dapat. Atau kata yang bermakna sama. Berarti sebenarnya kata itu sudah apa? Hanya ingin mengganti saja. Hati-hati ya. Hati-hati. Soalnya semacam itu. Tapi kalau mana kata itu tidak ada di 2 tahun terakhir. Kalau teman-teman mau melewati nomor 13, mau dipilih 13 ya. Di situ artinya tidak. Jadi di adalah tidak seimbangan. Kalau teman-teman tahu harusnya apa pilih. Saya pilih ya. Terus harusnya download. Kalau pintar bahasa Indonesia. Betul. Lanjut ke nomor 14. Parking menjual sepeda satu-satunya. Kalimat maksud model ini teman-teman saya tidak ada cerita tapi orang yang bisa dipakai ternyata bagian dari kalimat tadi ya parking ingin menjual sepeda satu-satunya. Saya baca. Kenapa kalimat ini tidak bisa dijual pasif ya yang masuk kalimat bonek teman-teman yang saya bilang ya itu penting maksudnya tahu aja. Jadi kalau kalimatnya bahwa ingin menjual sepeda satu-satunya kalau kita ubah dari kalimat pasif menjadi sepeda satu-satunya ingin dijual parking. Gitu ya. Jadi kita kalau kita logika di kalimat yang atas yang hitam yang ingin menjual yang ingin itu tujuannya bisnis teman-teman. Saya ingin makan kucing. Siapa yang ingin saya? Acil ingin membeli kucing. Siapa yang ingin Acil ingin itu mesti mengarah pada subjek. Siapa yang ingin jual parking? Kalau yang bawah ditanyakan siapa yang ingin jual sepeda satu-satunya itu ya tidak masuk akal. Maka kalimat ini kalau dipaksakan menjadi tidak logis gitu teman-teman. Kenapa tidak logis? Ya karena sepeda tidak punya keinginan yang keinginan hanya makhluk hidup gitu ya. Mana jelasnya punya keinginan. Gitu ya. Saya ingin bergerak ingin. Jadi kalimatnya tidak ingin maka akan terus nanti sama-sama sebagai pembanding ya teman-teman. Saya punya kalimat seperti ini. Kemarin saya punya anak-anak sini penjahat berhasil ditangkap polisi. Saya tanya anak-anak teman-teman di sini kalau kalimat saya sini siapa yang berhasil? Polisinya jelas adalah seperti kita pakai pembanding. Sini
berhasil menjadi juara satu. Gitu ya. Si berhasil menjadi juara satu. Coba saya tanyakan, siapa yang berhasil? Yang berhasil mesti juga ada subjek. Subjek adalah Siti. Sama dengan di atas yang berhasil siapa? Yang berhasil adalah penjahat dan subjek adalah penjahat. Kan nggak masuk akal ya. Jadi ada bahwa kalau ada kata ingin dan kata berhasil itu tidak bisa bertemu bentuk pasif, begitu ya. Seperti itu. Jadi yang mungkin hanya berbentuk aktif bukan penjahat berhasil di polisi, tapi polisi berhasil antara penjahat itu yang ada. Kenapa kalimat yang bawah terbuka? Karena yang bawah berbentuk aktif, sedangkan yang atas berbentuk pasif. Bentuk beda kan? Gitu ya. Maaf, azan boleh stop atau enggak ya? Azan. Romex. Penjualan 6 juta, 20 juta ya. Masuk 28 nanti sama gini sih. Terus ngomong udah 2. Nah, kok ini biasa sih. What chẳng đi đâu ra? What chẳng đi đâu vậy? Oke. Lanjut. Nomor berapa tadi? Oke. Jadi nomor 14 apa yang menyebabkan dia? Apa yang menyebabkan dia tidak bisa pasif ya? Jadi jawabannya adalah saya dikasih soal aja. Biar bisa coret-coret. Biar kalian lihat saya. Mana soalnya ya, oke. Jadi 14 penyebabnya dia tidak pasif adalah karena ada kata ingin yang bisa itu hanya manusia. Yes, lanjut 15. Saya mau apa ya? Teman-teman harusnya segera mendapat
definisi kalimat itu adalah kalimat nominal. Jadi kalau mau saya jelaskan lagi di tempat saya jangan salah ya, nanti geser-geser itu membuang waktu. Saya teman-teman melihat dulu pakai layar. Jadi definisi kalimat verbal adalah kalimat yang predikatnya berjenis kata kerja. Sedangkan kebalikannya disebut sebagai kalimat nominal. Kalimat nominal adalah kalimat yang predikatnya selain kata kerja. Sementara selain kata kerja itu bisa didefinisikan sebagai kata benda, kata sifat, kata keterangan, sama kata bilangan. Itu. Jadi kalau kalimat nomor 15 tadi dia mengatakan tadi dia mengatakan bahwa uangnya hilang. Sudah teman-teman sudah jadi tadi kakak dia mengatakan bahwa uangnya hilang. Ingat tidak berapa berarti belakangnya pasti objek itu ya. Nah, kemudian di objek ini ada konjungsi. Kalau yang ada konjungsi itu adalah kalimat dia disebut sebagai anak kalimat. Itu. Berarti ini kalimat nominal salah dong ya. Nah, ini tidak kata kerja. Kalimat luas yang spesifik ya. Kalimat transitif itu tidak objek. Kalau dalam bacaan jelas ada objeknya yaitu uang hilang. Berarti yang salah. Yang B, kalimat luas dengan anak-anak kalimat dari objek itu jawabannya B. Ini anak kalimatnya sebagai objek. Karena kenapa anak-anak? Karena ada konjungsi bahwa. Kenapa objek? Karena objek tidak punya perlawanan jadi jawabannya adalah B. Kenapa salah? Karena kalimat itu harus berusaha seobjek laku. Objeknya adalah benda ya. Objeknya adalah uang. Benda, bukan objek laku. Misalnya kalian ini, gadis kecil itu dipukuli seorang preman. Nah, objeknya adalah laku. Ini benar kan? Premannya yang lakukan kalimatnya bentuk plastik. Kalau ini objeknya bentuk plastik dan bukan pelaku. Jadi ini bentuk kalimat akhir. Jadi yang jelas salah. Jawabannya adalah salah. Itu ya, yes. Lanjut ke soal berikutnya. Nomor 16. Kalau yang dipaparkan, itu gambar yang dipaparkan berarti sama dengan dari isi D. Isi gambar yang dari adalah salah. Maksudnya beberapa buku maupun masalah yang dibahas oleh paragraf di atas. Berarti masalah itu sama-sama dengan isi ya. Kalau isi itu tidak paparnya di tengah ke bawah. Ada ya, tengah ke bawah. Jadi kalau dibahas ini itu merupakan bahan-bahannya. So kita kan masuk akal. Kalau teks sekolah namanya adalah orientasi, kan? Gak penting karena kita tidak hanya fokus tengah ke bawah saja. Yang dipaparkan dalam paragraf tersebut adalah penting bahan-bahan bagi manusia. Kalau anda membacanya bawah mengandung protein yang baik-baik harus asam amino esensial. Artinya apa? Asam amino esensial. Terus kemudian mengandung berbagai vitamin mineral. Tiap-tiap gram daging memenuhi 10% kalori, 50% protein dan seterusnya sudah ketemu. Nomor 16 jawabannya adalah soal sangat mudah. Apakah soal ini keluar dari jawaban? Ya. Tapi bacaannya tidak hanya satu paragraf. Hati-hati, tidak hanya satu paragraf. Ingat kalau soal seperti ini teman-teman harus baca. Hati-hati, gitu ya. Saya nggak bisa membaca ini ya. Hati-hati. Terus kemudian nomor 12 itu sampai nomor 12 sampai kayak 13 boleh diskip. Nomor 18 tidak penting. Kita lanjut nomor 19 terakhir ya. Nomor 19 terakhir. 19. Kalimat ini yang kalimat di awal-awal itu ya. Kalimat ini adalah kalimat luas ya. Kalimat ini dari awal SPO. Cara mencarinya Mbak. S adalah kata nama yang kamu ini. Saya tulis ya. P adalah
adalah kata berapa yang kamu temui. Biasanya selama SS berhenti itu adalah PP. Betul. Subjeknya apa? Silahkan dapat subjeknya. Kita lihatlah terjadi salah. Kenapa terjadi masalah? Karena di situ ada kata yang. Ingat, yang itu adalah menang dan perluasan. Berarti kalau perluasan dia nggak mungkin jadi predikat deh. Kalau ikut kalau contohnya sudah selesai, berarti dia perluasan subjek. Kalau kita perluasan predikat selesai begitu. Berarti saling mendapat subjek. Yang itu adalah perluasan subjek. Sampai mana Mbak? Sampai kamu pertama dengan kata kerja. Sampai langsung. Karena sudah kamu kata kerja lebih geser. Berarti subjeknya adalah silang pendapat. Predikatnya adalah menggeser. Maka nomor 19 sudah ketemu. Jawabannya adalah B. Sudah. Soal bahwa kalau teman-teman tahu struktur predikat berarti jadi susah. Apakah di predikat ada nomor kalimat inti sama nomor kalimat suasana begitu. Jadi dibalik. Jadi ada kalimat suasana itu yang intinya, ada kalimat yang diminta cari suasananya gitu. Ya, lumayan teman-teman. Oke. Jadi kalau teman-teman butuh jawaban sampai belakang, teman-teman boleh tanya ya. Kalau teman-teman masih butuh tanya, saya nggak segan-segan dengan untuk meminta teman-teman untuk tanya. Saya yakin teman-teman tidak belum tentu menguasai materi ya. Pertama materi BBM. Jadi ternyata belum banyak-banyak. Kalau kamu banyak tanya aja. Tapi kalau teman-teman tidak pernah bertanya ya saya tahu teman-teman mana. Tapi kalau saya sudah pasti bahwa teman-teman itu nggak usah tambahan lagi dalam saya. Gitu ya. Oke, saya akhiri. Sama-sama di Anastasia. Kalau ada yang nanyakan pendapat saya, maaf tadi banyak intinya karena saya gitu sering maaf. Semoga sukses, jaga kesehatan, capai baik-baiknya. Tetap mudah-mudahan Tuhan untuk yang besar ya dia banyak lain gitu ya. Pasti yang mau tambahan saya boleh ngomong saya dan saya sudah pulih dari tadi bisa ya. Sangat semoga ada sukses.